Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading. Kita lanjut yang kemarin ya. Kita akan cek gimana sih sekarang atau apa sih yang dia alami atau keadaan dia belakangan ini. Karena melihat pergerakan-pergerakan yang selalu saja tertuju pada kamu, pada kalian. Sebelum reading kita akan ritual candle dulu. Jangan heran hari ini candlenya putih banget karena ramuannya ada di dalam. Aku sengaja ini isinya untuk memproteksi kita semua. Ya, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini untuk apa? Ini untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Yang nggak mau ikut silakan di skip. Kita mulai. Oke, selesai. Jadi terang benderang begini. Sebentar. Nah, aku taruh di sini. Malam ini kita pakai protection ya. Aku tadi ritual atau meditasi sebelum reading kok. Kayaknya kalian banyak yang butuh memproteksi diri. Ada apa dengan kalian? Karena mau masuk full moon, hati-hati ya sama perasaan. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham ya. Ntar aku rapihin videonya dulu. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak dalam menyikapinya. Jangan ditelan bulat-bulat ya, nanti ketelak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan produk spiritual yang aku ritualin untuk kalian spesial sesuai nama, tanggal lahir, weton, astrologi, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga di bawah nomor WA untuk readingan. Nomornya terpisah ya, kalau untuk toko ada adminnya soalnya. Oke, kita lihat dulu konektor antara kamu dan dia. Di sini ada the full. Kebodohan yang sia-sia. Ya, ada seseorang sesuatu. Ada seseorang dalam hubungan ini. Katakanlah dia, karena kita lagi ngereadingin dia nih saat ini ya. Dia ini nggak berpikir panjang orangnya ya, sedikit-sedikit ngambek. Cuman pengen main-main aja, tidak ada keseriusan, innocent, tidak mau merasa bersalah, atau kalaupun bersalah ya playing victim seperti itu. Udah tergambar di sini, ya. Orangnya innocent. Oke, di sini ada The Empress, energi dia lagi sedikit berkhayal nih, mengangan-angankan tentang sebuah kenyamanan, suatu kenyamanan. Ada juga yang sudah nyaman-nyaman saja sih kalau aku lihat, tapi ada kehampaan yang dia rasakan. Jadi ada dualitas. Ada yang sudah sampai di titik kenyamanan tersebut tapi mengalami kehampaan, banyak lamun ya, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang sedang on the way menuju kenyamanan tapi berimajinasi, gimana sih caranya supaya aku bisa nyaman? Sampai ke titik itu caranya harus seperti apa? Itu. Oke, kemudian di sini ada magician lagi putar otak, lagi sering stalking. Semua tenaga, upaya,
lagi dikeluarkan atau lagi dikerahkan untuk memulai sesuatu dalam kehidupan dia. Entah ini lembaran baru, entah ini memang ada sesuatu yang ingin dia awali berkaitan dengan pekerjaan atau apapun juga. Ya, masih luas soalnya kalau energi pribadi dia. Kemudian ada The Moon, ada sedikit. Ini lagi rajin ngelamun ini orang. Ya. The Moon di sini aku lihat ada sedikit kesedihan yang sedikit banyak yang mengganggu pikiran dia. Lagi sering berbicara sama diri sendiri. Artinya memang ada kesadaran. Lagi sering overthinking kadang-kadang di malam hari. Dan aku lihat lagi menelaah satu misteri. Tapi bukan misteri dari eksternal, tapi misteri yang ada di dalam diri dia. Ini juga ada pengaruh bulan The Moon mungkin. Kenapa dia belakangan ini mulai banyak ngelamun, mikirin kamu, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan emosional, mungkin ya pengaruh full moon juga. Udah deket full moon besok ya, pesan semesta full moon. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih posisinya ini orang lagi kayak dibilang kalut nggak kalut ya, dibilang bengong nggak bengong, tapi ya kayak ngambang gitu. Jadi sering campur aduk, kemudian mood swing juga sih kalau aku lihat. Energi kalian ada Nine of Cup, good. Kabar berita baik, ada kenyamanan, ada rezeki mau datang, ada berkah, ada blessing. Ya, ini tentang kenyamanan yang sebenarnya bisa kalian ciptakan sendiri. Atau mungkin beberapa sudah dalam proses menciptakan hal tersebut, bahkan ada yang sudah merasakan ya mengalirnya berkah dari semesta, air ngalir terus, it mean artinya rezeki lancar gitu ya. Kemudian di sini ada The Emperor, ini tentang ketegasan ya, ada satu ketegasan yang mungkin saja sudah kalian lakukan, sudah kalian pikirkan. Atau memang ini tentang ketegasan tindakan yang mungkin belakangan ini juga sudah kalian lakukan. Ya, ada Three of Wands, sabar dalam berproses. Kalian semua orang-orang yang tahu banget bahwa proses itu tidak mudah. Proses itu tidak lancar seperti membalikan telapak tangan. Jadi kalau memang masih ada yang belum sabar, berarti kalian memang masih di fase menjalani itu. Tapi ada beberapa atau bahkan banyak yang sudah belajar berproses sehingga ya sudah letting go aja, datang-datang, pergi-pergi, apapun itu dibawa santai. Itu ya. Ada planning jangka panjang dalam diri kalian. Kalau aku lihat planning berkaitan dengan ini ya, perjalanan. Ada langkah-langkah. Jadi perjalanan nggak harus jalan-jalan sih. Perjalanan spiritual misalnya, atau perjalanan movement, move on ya. Transportasi yang terjadi. Transformasi, transportasi. Kita lihat ya situasi kalian. Oh ya, siapapun yang mau reading sama aku, perlu kalian ketahui kalian langsung terkoneksi sama aku ya. Jadi kalau kalian WA aku itu nomor aku. Jadi nggak ada orang ketiga yang menghandle untuk readingan. Kalau toko ya. Jadi aku beberapa hari ini ada yang nanya, ini dengan Mami Rini langsung, dengan Rini langsung, tapi ujung-ujungnya ngilang gitu. Maksudnya apa? Ya. Karena kalau pribadi readingan itu nggak bisa diwakilkan ai. Ya, sekalipun misalnya aku punya seseorang atau aku lagi kebanyakan, aku nggak pernah mewakilkan readingan aku dengan siapapun juga. Tetap aku kerjain sendiri ya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, apa ini Rini? Bener, emangnya sampai cari pembuktian kalau itu nomor aku. Pusing aku lihat kalian. Mau reading aja, simpel. Aku kasih price list, tengok, baca aturannya. Aku buka dari jam 1 sampai jam 10 malam, jam 12 Sarah ya. Di luar jam itu ya tunggu besok lagi baru aku jawab. Itu aja, simpel. Oke. Energi kalian berdua di sini ada pet ya, nih tentang crossroad ya, this way or that way, tentang pilihan ya. Jadi hubungannya memang belum menentukan sikap atau pilihan, masih plan ya, masih sebentar, kadang-kadang yakin dengan hubungan ini, tapi kadang-kadang juga nggak yakin. Itu dia. Letter di sini hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang bisa dikatakan ya paling banyak chatting-chattingan, telepon-teleponan, mungkin pertemuannya jarang. Kalaupun ada pertemuan mungkin ngendap-ngendap atau sembunyi-sembunyi. Yang jelas di sini ada hubungan yang
tidak di show up ya. Kemudian di sini ada snake, toxic relationship. Kalian juga berdealing sama seseorang yang mungkin saja toxic atau beracun atau sneaky, licik ya. Ada aja cara-caranya untuk memanipulasi keadaan atau situasi atau kaliannya. Kemudian ada bucket. Tapi ada cinta, ada warna, ada gelora, campur aduk ya. Bittersweet dalam hubungan kalian nggak bisa dipungkirin ya. Jadi kalau nggak ada gairah ya nggak akan terjadi kan suatu hubungan. Masa sih memulai hubungan langsung berantem, langsung toksik, ibaratnya seperti itu ya. Ada percikan-percikan yang selalu saja terjadi secara tidak terduga antara kamu sama dia. Itu sisi positifnya dalam hubungan kalian ya. Kemudian di sini ada child. Kalian juga mungkin berdealing dengan apa nih? Efek anak. Apakah kamu sama dia pernah memiliki anak ya? Atau ya mungkin kalian pernah berkeluarga, pernah punya anak, atau juga ada yang nggak berkeluarga tapi punya anak dari dia sempat ya, atau hampir, atau ini lebih kepada tentang sifat atau karakter dia mungkin yang kekanak-kanakan, childish, atau beberapa juga yang single parent. Mungkin ada izin restu yang terkait dengan anak juga. Jadi kondisikan kalian anak tadi ada di mana, kekanak-kanakan juga bisa. Ya, kemudian sini ada mice. Ini hubungannya terlalu percaya dengan trust issue. Ada yang suka mengganggu. Ya, nggak tahu apakah pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian, atau pihak ketiganya bisa jadi masa lalu, mantan, atau kenangan-kenangan, atau bahkan dia ini mungkin orangnya terlalu percaya dengan yang namanya trust issue. Ya, ada hasutan-hasutan terjadi. Yang jelas di sini hubungan ini benar-benar kayak nggak bisa tenang aja, merasa terganggu oleh salah satu di antara kalian atau salah satu pihak yang ada di belakang kalian. Itu dia. Oke, mungkin readingan malam ini nggak terlalu panjang ya, karena kita nggak perlu ngebongkar apa-apa, temanya sudah ada, jadi kita lanjut ya. Paling aku melihat dulu kisah kalian sekilas, satu slide aja, baru nanti kita lihat keadaan dia belakangan ini, apa yang dia alami belakangan ini, kenapa pikirannya selalu tertuju pada kamu. Oke, di sini ada Ten of One, Aries, Leo, Sagittarius, hubungan yang penuh dengan beban. Ini kira-kira kena distract nggak ya? Sebenarnya dia pakai baju, tapi warnanya kayak warna kulit, kesannya kayak bugil. Apa kita tutup sedikit ya? Aku jaga-jaga channel aku biar nggak kena tegur. Kita kasih dia rok deh. Kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Five of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ace of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Devil, Capricorn, ya. Di masa lalu atau apa yang sudah terjadi, memang di sini hubungan ini membebani salah satu pihak. Katakanlah itu memang benar-benar kamu yang paling sering dibebani, ya. Nggak tahu nih, baik secara harfiah ataupun secara metafora, dibebani pikiran, perasaan. Ya kalau dibebanin bercocok tanam malam ya lain cerita gitu ya. Ketiban beban gitu. Jadi lebih kepada memang hubungan ini nggak ketemu titik terangnya ya. Kalau aku lihat ada aja hambatannya, ada aja masalahnya. Entah memang karena kalian berasal dari situasi toxic relationship tadi atau karmic relationship sehingga memaksakan diri untuk hubungan ini baik, tetap aja kayaknya semesta kasih pembelajaran, kayak dihajar, dibantai habis-habisan hubungan ini. Ya, kenapa? Karena mungkin beberapa di antara kalian banyak yang masih berdealing dengan orang-orang yang belum memiliki kesadaran. Tingkat atau level kesadarannya jauh di bawah kalian, di bawah rata-rata. Ya, karena di sini juga ada King of Cup menggambarkan tentang kalau dia ini orangnya masih suka tebar pesona. Ya, orangnya masih suka playing around atau bahkan dia memang player.
Masih suka mencari pencapaian, target, value, atau center of point dalam kehidupannya. Itu dia. Apa yang terjadi di antara kalian, karena ini adalah readingan sambungan, sebenarnya nggak banyak poin ya. Mungkin poinnya sudah kalian lihat di konten kemarin malam. Kalau yang baru start hari ini, kalian bisa mundur lihat yang kemarin. Ya, banyak kekecewaan, banyak kehilangan yang sudah dia hadirkan dalam hubungan kamu. Ini dia juga tentang pertengkaran, tentang segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan kekerasan. Entah ini kekerasan fisik, kekerasan verbal. Verbal itu adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan, itu juga merupakan kekerasan ya, Selalu terjadi fight antara kalian, perdebatan, konflik, apapun juga itu. Dan itu mengacu kepada terlukanya perasaan kalian, trauma, bahkan luka batinnya juga kuat. Kenapa? Kalian masih berdealing sama energi devil di sini. Devil, ya, ini tentang adiksi, tentang keterbiasaan, ketergantungan, atau hal-hal yang negatif menghantui hubungan kalian atau banyak dimiliki oleh salah satu pihak, sehingga muncul sikap-sikap atau sifat-sifat mengontrol, ya, atau kemelekatan-kemelekatan lainnya. Ini juga ada beberapa yang berdealing dengan situasi kecanduan, atau bahkan ada yang bermasalah dengan masalah hukum. Entah ini memang kaliannya yang bermasalah hukum karena mungkin ada tuntut-menuntut, atau dianya di luar sana mungkin saja bermasalah dengan yang namanya hukum. Ya, itu dia. Oke, kita lihat energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Two of Cup. Apa ini sih? Masih mengingat, masih mengharapkan. Ya, ini juga gambaran hubungan twin flame. Kamu sama dia itu ibarat cerminan. Kemarin juga keluar di oracle, sekarang di kartu tarotnya. Kadang-kadang masih ada pengharapan yang ingin kamu lakukan terhadap energi dia. Mungkin ada sedikit sesuatu yang berlawanan. Mungkin mulut dan pikiran berkata, enggak Mi, aku udah mau move on kok, aku udah begini, udah begitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa dipungkirin di hati kecil kalian masih ada ingatan-ingatan tentang dia. Ya, ada juga yang masih mengharap berdasarkan mungkin penasaran, ya, obsesi, atau memang masih ada tunggakan-tunggakan atau tanggungan-tanggungan, entah itu tanggung jawab atau tanggungan lain yang belum tuntas antara kamu sama dia. Tapi memang nggak bisa dipungkiran ada Two of Cup, ya. Masih ada chemistry atau masih ada ingatan-ingatan terhadap diri dia. Ya jelas lah Mi, kalau nggak ada ingatan ngapain kalian di sini? Cuman kepo Mi, ngintip-ngintip aja. Kalau stalking dari sosial media ketahuan nanti. Kita full moon itu besok ya. Kalau di aku ya, hitungan di aku besok 100%. Jadi besok kita baru pesan semesta. Kalau malam ini tuh masih di 99%. Tapi ada yang sudah melakukan ritual di malam ini sih. Kalau aku besok di 100%-nya. Oke, kita lihat dulu ya gimana keadaan dia saat ini. Oke, di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Keadaan dia saat ini. Kemudian ada Ten of Swords. Wah, berkamuflase, pura-pura bahagia padahal terluka. Di depan orang banyak seolah-olah dia adalah seseorang yang wow banget, padahal hatinya remuk, redam. Kemudian ada The World. Ini tadi Gemini, Libra, Aquarius. Masih suka stalkingin kalian ini. Terkurung tapi si dia. Terkurung di mana Mi? Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, keadaan dia saat ini kalau aku lihat sih dibilang baik-baik, dibilang enggak. Netral sebenarnya. Jadi kayak dia bisa berkamuflase atau dia bisa menutupi apa yang menurut dia perlu dia sembunyikan. Mungkin di depan orang banyak dia terlihat bahagia, dia terlihat sukses, dia terlihat banyak pencapaian-pencapaian yang bisa dia dapatkan. Tapi nggak bisa dipungkirin di dalam lubuk hati dia ada perasaan terluka, ada perasaan kecewa, atau ada perasaan yang tidak nyaman. Ya, kemana sih arah tidak nyaman ini? Aku nggak tahu. Apakah memang dia baru saja mengalami hal-hal yang menyakitkan,
ya, atau memang dia baru saja mendapatkan mungkin saja karma atau apapun yang membuat dia harus menyadari tentang cerminan juga jati dirinya. Ya, kalau aku lihat di sini ini ada magician lagi, sorry the word ya tadi magician. Aku melihat di sini energinya kayak dia masih sering banget suka mantengin kamu, suka stalkingin kamu, tapi nggak berani melakukan satu tindakan. Keadaan dia juga lagi banyak mengurung diri, ya. Ibarat kayak lagi tersakiti oleh ulah perbuatannya sendiri, entah yang dia lakukan terhadap diri kamu ataupun terhadap orang lainnya. Seperti itu. Ibarat nih kayak ular kalau gigit ekor sendiri kan sakit. It mean artinya ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, mungkin saja dia mendapatkan hal yang serupa atau karma instan. Itu ya. Jadi ini orang sekarang keadaannya sih lagi sering banyak mengurung diri. Seperti itu. Ngapain dia ngurung diri Mi? Karena di sini ada the strength. Kadang-kadang dia lagi mencoba membangkitkan power, keberanian, self confidence ya, atau membangkitkan diri dari rasa insecure. Kepercayaan dirinya sempat luntur atau sempat hilang, walaupun terlihat di sini mungkin di depan orang banyak dia kayak percaya diri banget, padahal sebenarnya deep inside-nya nggak kayak gitu ya. Dia adalah orang yang benar-benar saat ini ada perasaan luka yang teramat dalam. Entah itu datangnya dari diri dia sendiri ataupun dari luar. Lagi berperang, ya. Lagi berperang dengan diri sendiri. Lagi berperang dengan argumen sendiri, sering ngobrol sama diri sendiri. Lagi banyak juga melakukan sesuatu upaya-upaya dalam kehidupan dia, entah apapun itu yang ingin dia capai. Aku rasa ini lebih kepada tentang ketenangan hati, kenyamanan, ya, dan kedamaian. Itu dia keadaan dia saat ini. Kita lihat apa yang dia alami belakangan ini. Kenapa pikirannya suka tertuju pada kamu? Oke, di sini ada Two of Swords. Nggak punya muka dia. Lagi nggak punya muka. Terlalu pakai topeng akhirnya gitu sih ya. Kemudian The Moon, ada 2 The Moon lagi sering murung tuh ya, diklarifikasi The Moon, diklarifikasi dengan The Moon. Pisces ya. Kemudian di sini ada Page of Cup. Kemudian di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Jatuh pula. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa sih yang dia alami belakangan ini? Ya, kenapa pikirannya selalu tertuju sama kamu? Karena sini dia kayak lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, ya. Pilihan entah ini untuk memberanikan diri ketemu sama kamu, atau pilihan untuk mengambil sikap yang ada di belakang dia, atau masalah-masalah yang sedang dia hadapi untuk dia selesaikan. Tapi ini orang lagi menemukan yang namanya titik buntu, tidak bisa melakukan suatu tindakan atau keberanian, sehingga kayak apa ya, apapun yang dia jalanin sekarang itu kayak bukan dirinya. Makanya di sini udah nggak ada wajah ya. Jadi kayak dia melakukan apapun ya kayak cuman sekedar untuk bertahan hidup atau melanjutkan hidup. Melakukan itu udah kayak robot, misalnya ya udah datang kerja pagi, pulang malam atau pulang sore, ya makan juga yang penting perut terisi daripada sakit mah nanti mati, ibaratnya gitu kan, daripada mokat. Jadi kayak ada sesuatu yang dia lakukan, aktivitas sehari-hari dia tuh hanya sekedar gitu-gitu aja, dan sebenarnya dia kayak lagi kehilangan jati diri, kayak itu bukan dia, itu bukan keinginan dia, tapi dia melakukan itu. Kalau dia nggak lakukan itu ya udah,
Ibaratnya nggak ada kehidupan lagi. Jadi kayak dia melakukan itu sekedar kayak ya itulah yang namanya hidup seperti itu. Tapi kayak udah nggak ada jiwanya atau kayak nggak ada feel-nya di situ apapun yang dia lakukan. Jadi kayak kehilangan jati diri banget. Tapi mau nggak mau ya dia harus lakukan itu. Ya. Kemudian The Moon dia lagi banyak berpikir, lagi banyak ngelamun, ya. Bahkan kadang-kadang di sini kalau aku lihat memikirkan tentang jarak antara kamu sama dia. Dia kayak ngerasa deket sama kamu tapi sebenarnya juga dia ngerasa jauh sama kamu. Lagi banyak talking to the moon. Kayak lagunya Bruno Mars ya. Lagi sering overthinking di malam hari, sering ngelamun di malam hari. Bahkan maaf kata nih apa yang dia alamin ada beberapa yang bahkan mungkin sudah berpisah, sudah berjarak ya, atau ada hal-hal yang membuat dia saat ini tidak memiliki hubungan dengan siapapun juga. Ya, ada yang mungkin baru diputusin, ya gimana nggak diputusin kalau sifat dan karakternya seperti itu. Jadi ibaratnya apa yang dia lakukan ke kamu kalau itu adalah habit dia, menjalin hubungan ke beberapa orang, kemanapun juga ya akan gitu terus gitu. Ya, karakter itu memang sulit dirubah. Ada beberapa mungkin gagal lagi dalam percintaan sehingga kayak dia mulai ngelamun. Kenapa sih kok aku gini-gini terus? Kenapa sih kok aku gagal terus dalam menjalin hubungan atau kenapa sih aku gagal terus dalam kehidupan aku? Entah dari pekerjaan atau dari hal-hal lain. Yaitu karena dia belum melakukan suatu perubahan dalam diri dia. Ya. Kemudian sini ada page of cup nih, lagi kerja keras banget ya. Aku lihat ada sesuatu yang sedang dia mulai, lagi kabur. Dia udah pergi nih di kapal, tapi sini kapalnya lagi dalam ombak yang besar. It means artinya hatinya sedang bergemuruh. Ya, ada keinginan untuk kembali mencoba merajut lagi mimpi-mimpi tentang indahnya satu hubungan, tentang yang namanya sandaran hati, sandaran jiwa. Apapun itu yang berkaitan dengan perasaan, tapi kayak dia lagi berusaha untuk melarikan diri dari hal tersebut, ya. Jadi kayak ibaratnya kalaupun dia ada masalah, kalaupun dia sedang bersama seseorang, kayak dia tuh lagi di posisi yang hambar aja. Jiwanya tuh kayak pengen lari, kayak lagi nggak mau menjalin satu hubungan sama siapapun. Jadi kalaupun menjalin ya jangan kecewa dulu kalian, ya. Mungkin dia menjalin hubungan ya tadi karena adanya kamuflase. Atau hanya untuk melepaskan sesuatu yang harus disalurkan, tapi nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya. Itu. Tahu lah ya arahnya kemana. Hai. Kemudian di sini ada Seven of Cup nih dia ya, yang dia alami saat ini lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, keinginan. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak pilihan, tapi tidak ada kemampuan atau tidak ada kesiapan atau bahkan tidak ada kestabilan secara finansial. Ya, di ibarat orang yang megang koin tapi koinnya jomplang, tidak balance. Artinya ini orang tidak memiliki kestabilan secara finansial, tapi hasratnya pengen punya ini, pengen punya itu banyak. Sehingga mau nggak mau dia harus ngerem semua itu. Apa yang dia alami saat ini, dia harus memilih juga tentang dua orang yang hadir di dalam hidup dia saat ini. Entah itu kamu salah satunya ataupun yang lainnya. Ya, dia harus menentukan pilihan. Ada beberapa di antara mereka yang mengalami tuntutan. Ya maaf kata ya, misalnya dia pingin main-main, ya sorry to say, misalnya nggak tahu ya sampai MBA misalnya, ya mungkin terpaksa menikah karena sudah terlanjur ada yang hamil mungkin, atau dianya yang hamil mungkin. Ya, married by accident. Aku nggak ngerti ya ada kalimat married by accident itu kenapa sih? Accident itu kan kecelakaan, ketubruk. Sementara kan menikah MBA itu kan atas dasar sudah terjadi sama-sama suka. Apakah kemarin ketubruk gitu? Canda ya, Ai. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini orang lagi benar-benar kayak bingung banget. Yang dia alamin juga ada beberapa yang lagi dipimpong nih kalau aku lihat. Pimpong itu apa? Dioper-oper. Katakanlah misalnya dia lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba, oh jangan di sini, di sana. Jadi kayak pekerjaannya itu jadi tertunda, tersendat-sendat gara-gara dioper-oper, ditunda-tunda seperti itu. Ya. Oke, kita cek lagi. Ya kan janjinya mau ngebongkar nih satu slide lagi ya. Apa rencana dia untuk masa depan dia ke depannya, ya? Kita nggak bahas dulu tentang tujuannya ke kalian, perasaannya ke kalian. Kita lagi bongkar dirinya sendiri. Besok
semesta baru bongkar diri kalian. Nine of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, tujuan dia ke depannya, rencana dia untuk kehidupan dia adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya hidupnya tenang, supaya hidupnya nyaman, supaya kalaupun yang tidak pakai pensiun kerjanya, hari tuanya terjamin, ya. Itu. Jadi visi misi masa depan dia adalah tentang bagaimana hidup berkelimpahan. Ya, ini sih klasik, hampir semua orang seperti itu, ya. Apa rencana dia atau tujuan hidup dia ke depannya? King of Cup. Pelan-pelan aku lihat dia mulai mencari dermaga. Artinya dia mungkin mau mencari pasangan yang tepat, atau mau mencari pasangan yang benar-benar udah nggak pengen main-main lagi, alias tobat. Itu, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kita lihat tujuan hidup dia ke depannya mau seperti apa sih dia ini. Tadi juga ada King of Cup ya, tapi yang di sana King of Cup-nya tebar pesona. Beda nih. Tebar pesona di sini lagi memperjuangkan tentang mencari pasangan yang jelas. Udah nggak mau main-main deh ke depannya gitu. Entah nanti pilihannya itu kalian atau siapapun ya, itulah yang beruntung yang menjadi pasangan terakhir dia. Atau kalaupun dia sudah punya pasangan ya mungkin dia ingin memperbaiki pasangannya sama pasangannya, ya. Four of One tuh. Ya, tujuan hidupnya simpel sih kalau aku lihat, pengen hidup bahagia, senang bersama pasangannya. Kalau yang belum nikah, pengen nikah baik-baik, pengen punya pasangan, pengen makan enak, pengen manis-manis aja hidupnya. Ya, itu sih klasik, semua orang juga pengen itu. Ya, jadi tujuan jangka panjangnya di sini aku lihat ingin melakukan perubahan. Tapi tergantung ya pelaksanaan progresnya seperti apa. Karena kadang-kadang hidup ini kalau masih di posisi yang banyak pergaulan, kadang-kadang suka ke bawah arus seperti itu. Tapi niatnya udah bagus sih kalau aku lihat, ya. The Emperor pengen jadi pemimpin, pengen jadi seseorang yang punya posisi tertentu, pengen dihargai, ya. Pengen menunjukkan bahwa dirinya itu adalah mampu melakukan sampai di batas titik apa nih, misalnya. Oke, aku sanggup sampai jadi manajer, misalnya. Oke, aku sanggup sampai jadi direktur misalnya gitu. Jadi lebih kepada kayak ada sesuatu validasi yang ingin dia tunjukin kepada halayak ramai, lingkungan, keluarga, atau status sosialnya. Itu ada Aries itu ya. Oke, satu lagi. Keluarnya 2, nggak apa-apa lah ya, bacain aja. Kemudian ada Nine of Swords ya. Kedepannya kalau aku lihat sih dia pengennya tuh nggak overthinking lagi, dia bisa menghandle ketakutan dia, trauma dia, ya, atau hal-hal yang dia cemaskan selama ini. Gemini, Libra, Aquarius. Memang benar-benar udah nggak mau ambil pusing sebenarnya. Cuman kalau aku lihat beberapa sih prosesnya masih panjang. Kenapa? Dia masih ke bawah arus ya, kecuali kalau tipe-tipe dia itu udah mulai berani menarik diri ya sendiri, atau hanya fokus pada kehidupan sama value sama keluarga, mungkin akan cepat ya. Tapi ini kalau aku lihat masih beberapa yang terombang-ambing, tapi nanti pada akhirnya beberapa tahun ke depan semuanya kembali kepada titik balik kehidupan mereka. Oke, di sini ada Wheel of Fortune ya. Tujuan dia ke depan untuk diri dia, untuk masa depan dia adalah mencari keberuntungan. Wheel of Fortune. Bahkan di sini kalau aku lihat banyak yang mencoba mencari perubahan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi memang ini orang-orang banyak yang masih tersesat aku. Itu dia. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Eight of Swords tuh. Terbelenggu, terikat oleh sifat, karakter, tindakan, atau apapun yang dia lakukan sendiri dalam kehidupan dia. Banyak langkah yang salah akhirnya menjebak diri dia sendiri. Itu. Ini nggak jauh beda sama readingan kayak karma sih jatuhnya ke dia, ya. Oke, kita cek zodiak ya. Ada Leo, Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini. Bottom of the deck-nya Capricorn. Ada T, W, O, S, M, V, L, U, J,
Y, B, Z. Bottom of the deck-nya C. Ada 15, satu angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ya. Ada 20, 26 kebalik. Kebalik. 21, 10, 30, 25, 28, 14, 31. Kita baca pesan semesta. Ada pesan apa buat kalian malam ini? Bukan pesan semesta sih, pesan pada readingan. Pesan semesta besok, kesenangan. Hadirkan kebahagiaan untuk dirimu karena hanya kamu yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu. Cintai dirimu, kamu berhak bahagia, jadilah versi terbaik dari dirimu. Terus lakukan kebaikan-kebaikan walau terkadang kebaikanmu tidak dianggap. Lakukan hal-hal yang kamu suka asal tetap pada koridor. Jangan lupa tersenyum dan tertawa bahagia. Kalau kalian nggak bisa tersenyum dan bahagia, masuk ke channel Mami. Ketawa kalian. Kebimbangan. Kegelisahan hati menyebabkan rasa kebimbangan dalam kehidupan. Tarik nafas Anda, berusahalah bersikap tenang. Jangan buru-buru mengambil keputusan apapun. Dengarkan kata hatimu, biarkan kegembiraan menjadi tujuanmu dan hatimu menjadi pemandumu. Tinggalkan pemikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pemikiran yang memberikanmu kekuatan. Last one. Tangguh. Terkadang dalam kehidupan kita diharuskan bersikap tegar. Menjadi lebih kuat, beradaptasi dengan keadaan dan situasi apapun. Kuatkan pondasimu, kuatkan keyakinanmu, kuatkan ketulusanmu, maka kau akan merasa mudah menjalani kehidupanmu. Jadilah tangguh, semangat berjuang. Semangat berjuang. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di readingan aku besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.